Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 TBSM 1 dan 10 TBSM 2. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini ketemu dengan Pak Rozak di sini di dalam kegiatan pembelajaran gambar teknik otomotif. Nah, materi yang Pak Rozak akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang sosialisasi program pembelajaran dan juga kontrak belajar. Namun sebelumnya, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, Pak Rozak akan perkenalan terlebih dahulu, gitu ya. Ya, nama Bapak adalah Abdul Rozak, nama lengkapnya kalian bisa memanggil dengan panggilan Pak Rozak. Nah, Pak Rozak tempat tanggal lahirnya di Pekalongan, lahirnya tanggal 12 Juni tahun 1989. Nah, sekarang Pak Rozak sudah berusia 32 tahun. Alamatnya Pak Rozak di Sukorejo, di perumahan Puspojoyo, Gendring, di depan SMA 2 Sukorejo. Kalau lewat silahkan main, Pak Rozak selalu membuka pintu lebar-lebar, gitu ya. Terus untuk riwayat pendidikannya bisa kalian baca di samping. Intinya Pak Rozak pendidikan terakhir adalah kuliahnya di UNES, Universitas Negeri Semarang, jurusannya pendidikan teknik mesin. Seperti itu ya. Terus riwayat bekerjanya, Pak Rozak pernah bekerja di SMK YPT Kota Tegal, pernah juga bekerja di SMK Negeri 1 Sragi, dan terakhir sampai sekarang masih bekerja di SMK Negeri 7 Kendal. Itu ya perkenalannya ya. Nah, untuk program pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini bersama dengan Pak Rozak, nah ini yang pertama penjelasannya adalah mapelnya apa? Mapelnya adalah gambar teknik otomotif yang akan kalian laksanakan di kelas 10 ini di semester 1 ini. Nah, nanti jumlah pertemuannya untuk mapel gambar teknik otomotif akan kita laksanakan selama 15 kali pertemuan efektif, gitu ya. Nah, waktu pembelajarannya itu tiap hari Selasa seperti hari ini, gitu ya. Tiap hari Selasa pukul 7 pagi sampai setengah 9 pagi, 90 menit atau 1 jam setengah. Nah, jumlah kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari selama 1 semester itu jumlahnya hanya 4, yaitu nanti tentang alat gambar, tentang huruf dan angka dan etiket, terus tentang garis gambar, dan juga tentang konstruksi geometris. Nah, metode yang akan kita laksanakan untuk saat ini karena kita masih pandemi, kita masih menggunakan pembelajaran daring atau online. Nah, media yang kita gunakan adalah media Cakra Sakti. Kita juga nanti akan memanfaatkan YouTube, kita juga nanti akan memanfaatkan WhatsApp untuk komunikasi, serta kalau misal Pak Rozak butuh bertemu kalian tatap muka secara langsung, gitu ya, namun tetap online, Pak Rozak akan menggunakan Google Meet, gitu ya. Namun rencana pembelajaran ini itu rencana pembelajaran yang daring, gitu ya, yang masih pandemi kayak gini. Apabila nanti suatu saat kok 3 bulan ke depan sudah nggak ada corona lagi, maka rencana pembelajaran daringnya kayak gini sudah tidak kita pakai lagi, seperti itu ya. Nah, sekarang matriks kegiatan pembelajarannya. Nah, bisa kalian saksikan di layar di sebelah kanan kalian itu ya, di depan kalian itu bahwa akan ada 15 pertemuan. Nah, 15 pertemuan itu nanti akan kita bagi-bagi berdasarkan materi yang akan Pak Rozak sampaikan. Nah, seperti yang pertama, sosialisasi program dan kontrak belajar itu akan Pak Rozak laksanakan di bulan Juli. Itu untuk pertemuan ini ya, itu 1 pertemuan saja. Kemudian untuk peralatan dan kelengkapan gambar akan Pak Rozak sampaikan juga 1 pertemuan saja di pertemuan kedua. Kemudian garis-garis gambar, huruf, angka, etiket gambar teknik akan Pak Rozak sampaikan dari pertemuan 3 sampai ke 7. Terus selanjutnya adalah gambar konstruksi geometris akan Pak Rozak sampaikan dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15. Nah, jumlah pertemuan ini masing-masing materi kok berbeda-beda, itu sudah Pak Rozak sesuaikan dengan tingkat kesulitan daripada materi itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, karena materi konstruksi geometris lebih susah, makanya itu jumlah pertemuannya lebih banyak. Nah, untuk penilaian pembelajarannya nanti akan ada 3, gitu ya. Yang pertama penilaian harian. Nah, ini dilakukan pada setiap pertemuan. Jadi tiap pertemuan daring itu nanti akan ada satu penilaian harian, seperti itu ya. Nah, bentuk tugasnya nanti bisa berupa tes tertulis, bisa juga berupa penugasan. Mungkin nanti Pak Rozak menyuruh kalian untuk menggambar sesuatu. Nanti ada tugas gambarnya karena ini pelajaran gambar teknik. Terus penilaian yang kedua adalah penilaian PTS atau penilaian tengah semester. Ini dilaksanakan di pertengahan semester, kira-kira nanti perkiraannya dilaksanakan di bulan September minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, gitu ya. Terus ini tesnya bentuknya tes tertulis, gitu ya, tidak ada
bentuk penugasannya, cuma tes tertulis. Terus yang tes terakhir adalah tentang penilaian akhir semester. Ini dilaksanakan di akhir semester, perkiraannya dilaksanakan minggu pertama dan minggu kedua bulan Desember. Ini juga bentuk tesnya tes tertulis. Nah, sekarang tentang langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, langkah kegiatan pembelajaran yang akan kalian laksanakan ketika belajar bersama Pak Rozak di Mapel GTO. Yang pertama adalah kalian harus login ke Cakra Sakti menggunakan akun kalian masing-masing. Kemudian kalian ke menu pembelajaran, lalu pilih Mapel Gambar Teknik Otomotif, gitu ya. Nah, setelah memilih Mapel Gambar Teknik Otomotif, lalu kalian milih materi sesuai dengan tema di pertemuan itu, gitu ya. Misal kok tentang pertemuan ketiga, ya berarti nanti kalian pilih tema pertemuan ketiga dan pertemuan-pertemuan selanjutnya disesuaikan dengan hari pertemuannya ya. Nah, lalu setelah itu di dalam materi itu ketika kalian klik nanti akan muncul materi pembelajarannya secara tertulis dan juga nanti akan ada video pembelajarannya. Nah, itu silahkan kalian baca, gitu ya. Terus juga nanti Pak Rozak kasih link download modulnya berbentuk PDF. Nanti barangkali kalian ingin bacanya secara offline bisa download di situ. Nah, kalau kalian baca itu sudah cukup paham, berarti langsung bisa mengerjakan tugas. Kalau misalnya aja dengan membaca kurang memahami, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran sebagai sarana penunjangnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya aja setelah membaca materi dan setelah melihat video pembelajaran kalian kok masih ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada pertanyaan, gitu ya, kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Rozak melalui forum kelas interaktif, gitu ya. Kita nanti bisa diskusi di situ. Nah, lalu terakhir adalah kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Rozak. Nah, gitu ya. Lalu kalian masuk ke menu tugas, kerjakan tugas, lalu pembelajaran selesai. Jadi total dari mulai login sampai ke mengerjakan tugas sampai selesai itu total waktu yang akan kita habiskan adalah 90 menit. Seperti itu ya. Nah, namun langkah pembelajaran yang Pak Rozak barusan sampaikan ini adalah langkah pembelajaran daring atau online. Nah, langkah pembelajaran ini bisa berubah apabila kok kita pembelajarannya sudah berubah menjadi ke tatap muka. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tentang kontrak belajar. Nah, kontrak pembelajaran adalah perangkat peraturan yang dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik, agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi di beberapa slide awal tadi Pak Rozak kan sudah menjelaskan tentang program pembelajaran kita, gitu ya. Mulai dari mapelnya GTO, jumlah pertemuannya 15 pertemuan, PTS-nya kapan, PAS-nya kapan, dan seterusnya. Nah, program pembelajaran itu agar bisa berjalan dengan baik, maka perlu kita ikat dengan sebuah aturan. Nah, aturan itu meskipun kita tidak bertemu, tapi ini harus kita sepakati bersama, gitu ya. Nah, peraturan ini kita sepakati bersama. Nah, harapannya dengan adanya kontrak pembelajaran ini, kita akan komitmen dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan sehingga nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang baik. Nah, siapa saja yang terikat dengan kontrak ini? Kontrak ini nanti yang terikat adalah Pak Rozak dengan kalian siswa kelas 10 TBSM. Seperti itu ya. Nah, nanti apabila kita melanggar kontrak ini, maka kita nanti akan mendapat hukuman, dan apabila kita mematuhi maka akan mendapatkan reward. Tapi untuk hukuman itu nanti yang mendapatkan, kalau Pak Rozak melaksanakan melanggar kontrak, berarti Pak Rozak akan dapat hukuman. Siswa atau kalian melanggar kontrak, maka kalian akan mendapat hukuman. Tapi untuk hadiah, Pak Rozak mematuhi kontrak, berarti Pak Rozak tidak dapat hadiah apa-apa, tenang aja. Tapi kalau kalian mematuhi dan taat terhadap kontrak belajar, maka kalian nanti akan Pak Rozak kasih reward. Pelanggarannya apa, hukumannya apa, rewardnya apa, kita saksikan slide berikutnya. Nah, ini kontrak mengajar guru. Jadi nanti yang ada aturannya tidak hanya kalian, tapi Pak Rozak selaku guru juga harus terikat terhadap aturan. Nah, ini aturannya seperti ini. Pak Rozak tidak boleh lupa mengajar, gitu ya. Nah, kalau Pak Rozak lupa mengajar, itu berarti merupakan bentuk pelanggaran. Nah, bentuk pelanggaran berikutnya selain tadi lupa mengajar, misal tidak transparan dalam penilaian. Nah, misalnya aja Pak Rozak lebih suka sama yang cewek-cewek ini ya, kan karena ini di dalam kelas 10 TBSM ada banyak ceweknya ya. Yang cewek-cewek Pak Rozak sukai, gitu ya, akhirnya nilainya Pak Rozak tinggikan. Yang cowok-cowok Pak Rozak nilainya jelek-jelekan dan nggak transparan di dalam penilaiannya. Nah, itu berarti Pak Rozak melakukan pelanggaran, gitu ya. Terus tidak memberikan laporan nilai bulanan. Nah, misal selama Pak Rozak mengajar satu semester itu tidak pernah ngadani kalian, kamu kurangnya ini loh, kamu kurang nilai ini, kurang ini. Tiba-tiba nanti di akhir semester
Pak Rozak ngasih tugas banyak, ini kekuranganmu ini si A kekurangannya 12 tugas, si B kekurang 15 tugas. Nah, nanti kan imbasnya nanti kalian yang kasihan di akhir semester gitu ya. Nah, apabila Pak Rozak tidak memberikan laporan bulanan gitu ya, agar kalian nanti di akhir semester tidak kerepotan, itu berarti Pak Rozak juga melakukan pelanggaran gitu ya. Terus Pak Rozak tidak aktif di kelas interaktif. Misal kalian ada yang dibingungkan tentang materi pembelajaran lalu tanya di kelas interaktif, tapi kaliannya dijebakin Pak Rozak gitu ya, Pak Rozak tidak menjawab, maka itu juga termasuk bentuk pelanggarannya Pak Rozak, maka Pak Rozak berhak dikenakan hukuman. Nah, dari semua pelanggaran yang kemungkinan Pak Rozak lakukan itu, apa hukumannya? Hukumannya adalah Pak Rozak wajib mentraktir kalian satu kelas gitu ya, makan bakso 1 kali, seperti itu ya. Kalau 1 kali pelanggaran berarti 1 kali traktir, 2 kali pelanggaran ya 2 kali traktir, dan seterusnya. Namun traktirnya akan dilaksanakan pada saat kita sudah tatap muka. Nah, jadi nanti Pak Rozak catati saja bentuk pelanggarannya. Pak Rozak sudah melanggar berapa kali, 10 kali ya berarti nanti Pak Rozak punya hutang mentraktir kalian sampai 10 kali. Namun traktirnya nanti kalau sudah tatap muka, tenang saja pasti akan Pak Rozak tepati, apalagi kalian masih kelas 10. Jadi masa waktu kalian di SMK 7 masih 3 tahun ke depan. Nah gitu ya, jadi nanti ada waktu 3 tahun Pak Rozak untuk nyaur utangnya apabila Pak Rozak melakukan pelanggaran gitu ya. Terus kemudian catatannya adalah apabila Pak Rozak sakit dan lain sebagainya, maka peraturan yang barusan itu gugur gitu ya. Nah tentunya kalau Pak Rozak sakit kan Pak Rozak nggak bisa aktif di kelas interaktif, Pak Rozak mungkin pembelajarannya nanti kurang maksimal gitu ya. Tapi sebelumnya nanti Pak Rozak akan memberikan pemberitahuan dulu ke kalian, misal Pak Rozak ada halangan atau Pak Rozak sakit dan sebagainya, jadi pembelajaran nanti kurang maksimal. Nah kalau Pak Rozak sudah memberitahukan atau meminta izin ke kalian dulu, maka jenis pelanggaran ini akan gugur. Selanjutnya kontrak belajar siswa. Yang pertama Pak Rozak bahas adalah tentang pelanggarannya. Ada 3 jenis pelanggaran yang mungkin akan kalian lakukan. Yang pertama adalah tidak mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah terus hukumannya adalah kalian nanti akan diberikan tugas tambahan yang akan diberikan tiap akhir bulan gitu ya. Jadi nanti tenang saja, tiap akhir bulan Pak Rozak akan mengirimkan rekap bulan Juli kalian kurang tugasnya apa, lalu kerjakan ini seperti itu ya. Terus kalian tidak aktif di menu kelas interaktif ya gitu ya. Misal di kelas interaktif tidak nongol sama sekali, maka hukumannya adalah Pak Rozak akan mengurangi nilai tugas kalian di hari itu minus 5 gitu ya. Terus kemudian apabila kalian tidak mengerjakan tugas yang Pak Rozak berikan gitu ya, maka kalian akan Pak Rozak berikan tugas tambahan di lain waktu namun dengan tulis tangan. Seperti itu ya. Terus catatan tambahan, apabila kalian berhalangan hadir, nanti misal ada acara atau apa yang penting, maka kalian bisa melaksanakan izin terlebih dahulu ke Pak Rozak. Namun yang izin bukan kalian, nanti yang izin adalah orang tua kalian dengan menelepon langsung Pak Rozak. Nanti kalau orang tuamu langsung yang telepon, maka Pak Rozak akan terima dan kalian akan terbebas dari hukuman di atas. Seperti itu ya. Nah berikutnya adalah kontrak belajar siswa yang bagian yang reward atau hadiah. Kalau kalian misal patuh terhadap kontrak belajar, misalnya yang pertama adalah mengikuti seluruh pembelajaran selama 1 semester, maka Pak Rozak akan beri hadiah nilai rapotnya plus 5. Terus yang kemudian aktif di kelas interaktif, maka di pertemuan 1 misal kalian aktif di kelas interaktif, maka tugas pertemuan 1 kalian akan Pak Rozak kasih tambahan nilai 5. Terus kalau kalian mengerjakan tugas di pertemuan itu, maka nilai di pertemuan itu akan saya plus 5. Jadi kalau bayangkan saja di pertemuan 1 ini kalian aktif di kelas interaktif, kalian juga mengerjakan tugas, nah berarti nanti kalian sudah akan dapat bonus 10 nilai tersebut, 10 nilai gitu ya. Apabila tugasnya benar nilainya 100, maka kalian di pertemuan ini sudah dapat nilai 110, sudah punjul 10 untuk bekal 1 semester ke depan, seperti itu ya. Nah kemudian laporan capaian bulanan seperti yang tadi Pak Rozak sampaikan, bahwa Pak Rozak tidak akan menunggu sampai akhir semester untuk nagih kekurangan kalian, namun akan Pak Rozak tagihi tiap akhir bulan, itu pun minimal gitu ya. Jadi bisa jadi nanti 2 minggu sekali Pak Rozak sudah nagih, tapi paling lama itu Pak Rozak akan nagihnya 1 bulan sekali gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau Pak Rozak sering share di grup kelas kalian melalui wali kelas kalian mengenai rekap kekurangan nilai kalian, kekurangan tugas kalian, dan remedinya apa saja atau bagaimana cara kalian untuk melengkapi kekurangan itu, seperti itu ya. Nah oh ya, yang terakhir adalah Pak Rozak juga nanti tidak akan sering marah-marah, juga tidak akan sering memuji kalian, karena kalian sekarang sudah masuk ke jenjang SMK, kalian sudah Pak Rozak anggap mulai dewasa dan perlu Pak Rozak ajari tentang
kedewasaan seperti itu ya. Jadi nanti ketika kalian melaksanakan pelanggaran, Pak Rozak juga tidak akan apa-apa. Pak Rozak tetap akan ngandani dengan tersenyum, tidak akan sering marah-marah. Kalau kalian sudah patuh juga tidak akan Pak Rozak puji setinggi langit, tidak. Tapi intinya kalian nanti akan harus bisa mulai bertanggung jawab atas tindakan kalian masing-masing, bahwa setiap tindakan kalian mengandung konsekuensi gitu ya. Jadi kalau kalian patuh, kalian akan mendapatkan reward. Kalau kalian tidak patuh, itu pilihan kalian, tidak apa-apa. Pak Rozak yang penting akan memberikan hukuman sesuai dengan kontrak belajar tadi, seperti itu ya. Nah, tetap patuh dan taat dalam menerapkan prokes, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat, rajin belajar gitu ya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.